Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galoy Bunga Tiara. Saya dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, dengan digit NIM terakhir 107. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan review mengenai materi mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Baik, yang pertama yakni mengenai komunikasi. Komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Dari semua pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, pengetahuan dan keterampilan komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan paling berguna. Selanjutnya yakni fungsi komunikasi. Yang pertama, mencapai pengertian satu sama lain. Yang kedua, membina kepercayaan. Yang ketiga, mengkoordinir tindakan. Yang keempat, merencanakan strategis. Yang kelima, melakukan pembagian pekerjaan dan berbagi rasa. Selanjutnya yakni beberapa kekeliruan tentang komunikasi. Yang pertama, tidak ada yang sukar tentang komunikasi. Yang kedua, komunikasi adalah bakat, bawaan sehingga tidak perlu dipelajari. Yang ketiga, saya berbicara maka saya berkomunikasi, padahal tidak seperti itu. Yang keempat, komunikasi terjadi hanya jika saya menghendakinya. Yang kelima, makna terdapat dalam kata-kata, padahal orang lain yang memaknainya. Baik, selanjutnya yakni bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Yang keempat, komunikasi organisasi. Yang kelima, komunikasi massa. Baik, yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal atau komunikasi intrapribadi secara harfiah dapat diartikan sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Hal ini menyangkut proses di saat diri menerima stimulus dari lingkungan untuk kemudian melakukan proses internalisasi. Selanjutnya yakni komunikasi interpersonal. Secara umum, komunikasi antar pribadi dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna orang-orang yang saling berkomunikasi. Yang pertama, dimulai dengan diri pribadi, sehingga berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan dan pemahaman berangkat dari diri sendiri. Yang kedua, bersifat transaksional. Hal ini mengacu pada tindakan pihak-pihak yang berkomunikasi secara serempak mengirim dan menerima pesan. Yang ketiga, mencakup isi pesan dan hubungan yang bersifat pribadi atau intimasi. Maksudnya, tidak hanya sekadar berkenaan dengan isi pesan, tetapi juga menyangkut siapa partner kita dalam berkomunikasi. Selanjutnya yakni komunikasi kelompok. Secara umum, komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai interaksi tatap muka dari 3 orang atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya yakni komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia atau human communication yang terjadi dalam konteks organisasi. Yang terakhir yakni komunikasi massa, suatu proses di mana organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas. Di sisi lain, komunikasi massa juga diartikan sebagai proses komunikasi di mana pesan dari media dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh audiens. Baik, yang selanjutnya yakni etika komunikasi. Etika komunikasi merupakan sebuah nilai atau norma tentang benar atau salah yang dianut suatu golongan dan menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk menghargai dan menghormati lawan bicara, serta mengatur tingkah lakunya agar tidak menyakiti hati orang lain. Etika komunikasi yang wajib diterapkan sebagai komunikator yang baik meliputi: yang pertama, hormati dan hargai, di mana berbicara dengan menghormati dan menghargai orang lain. Yang kedua, yakni empati, di mana mendengarkan dengan aktif dan mencoba untuk memahami sudut pandang dari orang lain sebelum merespon. Yang ketiga, yakni integritas, di mana mengatakan apa yang diyakini dan mengikuti nilai apa yang dianut. Selanjutnya yang keempat yakni menghormati privasi, di mana dilarang menyebarkan informasi pribadi atau rahasia orang lain. Yang kelima yakni jujur, di mana jangan memberikan informasi yang menyesatkan. Selanjutnya yakni peka terhadap lawan bicara, di mana memperhatikan audiens
serta menghindari menyampaikan pesan yang mungkin menyakiti hati orang lain, ofensif atau tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya. Selanjutnya yakni dilarang memotong pembicaraan orang lain. Dan yang terakhir yakni akuntabel, di mana bertanggung jawab akan ucapan yang disampaikan. Nah, selanjutnya yakni hambatan komunikasi, di mana terdapat dua hambatan. Yang pertama yakni hambatan fisik, yang kedua yakni hambatan sosial budaya. Hambatan fisik merupakan hambatan yang dari hal-hal yang tampak, yang mana hal ini bersifat teknis. Yang kedua, hambatan dari sosial budaya. Hambatan dari hal-hal yang tidak tampak dan berasal dari internal pihak-pihak yang terlibat. Hambatan fisik terdiri dari hambatan geografis, hambatan organik, hambatan teknis. Hambatan geografis yang disebabkan oleh kondisi alam yang menjadi latar terjadinya komunikasi, misalnya jarak yang jauh, hujan deras, lokasi yang terisolir, dan lain-lain. Yang kedua yakni hambatan organik, yang berhubungan mengenai panca indera yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga yakni hambatan teknis, di mana terjadi ketika alat komunikasi yang digunakan mengalami gangguan sehingga proses transmisi informasi tidak sempurna. Selanjutnya yakni hambatan sosial budaya. Hambatan sosial budaya terdiri dari hambatan budaya dan hambatan status. Hambatan budaya apabila terdapat perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi yang berlangsung. Selanjutnya, hambatan status terjadi adanya perbedaan status atau kedudukan antara peserta komunikasi menciptakan jarak sosial. Hal ini menimbulkan perilaku yang selalu memperhitungkan kondisi dan etika berlaku di masyarakat. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan informasi atau kata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.